Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan syukur adalah termasuk pesan yang sering disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Setidaknya ada 75 kali syukur dan bentukannya disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Tentu penyebutan kalimat ini berulang-ulang menunjukkan bahwa ada nilai yang sangat penting dalam pesan syukur ini.
Ada pelajaran yang begitu bernilai di dalam kalimat syukur ini. Dan tentu saja ada ibrah, ada mau'izah yang sepatutnya kita sebagai seorang muslim meluangkan waktu untuk mentadaburi makna-makna syukur di dalam Al-Quran. Lalu kemudian setelah itu kita mencoba memaknai, membumikan makna-makna syukur itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dalam pengertian dan definisi yang disampaikan oleh sebagian ulama, asyukru huwal i'tirafu bi ni'matillah. Syukur adalah merupakan bentuk pengakuan. Ada i'tiraf, bahwa kita mengakui bahwa semua yang menjadi nikmat Allah itu adalah bersumber dari zat yang satu, zat yang maha memberi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap i'tiraf inilah yang tidak dimiliki oleh seorang hamba Allah yang dicatat namanya di dalam Al-Quran, yaitu Qarun, sosok hamba Allah yang hidup di masa Nabi Musa alaihissalam, yang konon kabarnya sebelum dia menjadi seorang kaya raya, dia tadinya tidak punya apa-apa. Bahkan pernah mendatangi Nabi Musa alaihissalam untuk didoakan agar diberikan harta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga akhirnya dia diberikan harta yang begitu banyak, sehingga ada yang mengatakan untuk membawa, untuk mengangkut kunci brankas hartanya saja itu diperlukan 100 ekor onta. Tapi begitu ditanya, dari mana harta ini Anda dapatkan? Siapa yang memberikan harta ini? Beliau atau si Qarun ini mengatakan bahwa harta ini saya dapatkan dari orang yang banyak hartanya. Saya warisi harta ini dari orang yang memiliki harta yang banyak, sehingga saya pun memiliki harta ini, dan sedikit pun tidak ada campur tangan Allah di dalam perolehan harta ini. Inilah ucapan Qarun sebagai ucapan yang menandakan bahwa dia itu adalah seorang yang kufur nikmat, tidak mengakui dari mana kesenangan itu berasal, dari mana harta itu bersumber. Bahkan dia dengan sombongnya mengakui seolah-olah itu semua tidak ada campur tangan, tapi dia dapatkan karena memang dia berasal dari orang yang berharta. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberi pelajaran bagi mereka, bagi manusia-manusia yang kufur nikmat, manusia-manusia yang tidak pandai bersyukur kepada Allah, dengan menjadikan Qarun ini sebagai role model dalam manusia-manusia yang kufur nikmat. Akhirnya Allah membelah tanah ini, lalu kemudian seluruh hartanya si Qarun itu tenggelam di dalam perut bumi, sehingga saat ini jika kita menemukan harta yang melimpah di dalam perut bumi, biasa kita kaitkan dengan nama Qarun ini, dengan kita sebut harta Qarun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran salah satu cita-cita iblis ketika dia diusir dari surga karena menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam
ketika semua malaikat Allah sujud mengikuti perintah Allah, maka tampillah satu sosok yang sombong ini tidak mau ikut perintah Allah. Maka sebagai hukumannya adalah dia harus meninggalkan tempat yang penuh kesenangan itu. Dia harus meninggalkan sorga yang menjadi tempat kejadian itu. Lalu sebelum meninggalkan sorga sempat mengajukan satu permintaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, saya mohon agar ajalku ditangguhkan sampai hari kebangkitan. Qala innaka minal munzarin. Allah mengabulkan permohonan iblis dengan membiarkan dia hidup memiliki umur yang sangat panjang sampai berakhirnya dunia ini dan akan selesai pada hari kebangkitan nanti. Apakah iblis berterima kasih kepada Allah atas pengabulan doanya, dikabulkan umurnya untuk hidup sampai hari kiamat itu? Iblis mengucapkan kata-katanya dan diabadikan di dalam Al-Quran. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan saya, kata iblis, dengan dikeluarkannya oleh Allah dari dalam surga, iblis merasa dirinya disesatkan oleh Allah. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Saya berjanji akan menyesatkan hamba-hambamu itu dari jalanmu yang lurus itu. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Untuk menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus itu, saya akan mencoba menyesatkan mereka dari arah depan mereka. Kalau dari arah depan mereka saya tidak sanggup, saya akan mencoba menyesatkan mereka dari arah belakang mereka. Kalau dari arah depan, arah belakang belum juga sanggup saya sesatkan mereka, saya akan mencoba mendatangi mereka dari arah sebelah kanan mereka. Kalau itu pun tidak berhasil, saya akan mendatangi mereka dari arah sebelah kiri mereka. Apa yang ingin dicapai iblis dari semua yang dia lakukan ini untuk menyesatkan kita? Yang hampir dari segala penjuru iblis ingin menyesatkan kita dengan segala bentuk jebakan dan rayuannya. Iblis pun mengatakan tujuannya, dan ini juga diabadikan di dalam Al-Quran. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapatkan sebahagian besar hambamu itu termasuk orang-orang yang bersyukur kepadamu. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, hanya karena dia tidak ingin melihat kita bersyukur kepada Allah, maka iblis itu berusaha begitu hebat, begitu luar biasa ingin menyesatkan kita. Dan menurut ahli tafsir kita, kalimat wala tajidu aktsarahum ini penjelasan bahwa dari sekian banyak hamba-hamba Allah itu, ternyata lebih banyak yang tidak bersyukur daripada yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa iblis tidak mau melihat kita bersyukur kepada Allah? Kenapa iblis begitu hebat, begitu luar biasa ingin menyesatkan kita dari segala arah itu, hanya tidak ingin melihat kita bersyukur kepada Allah? Jawaban ini, rahasia ini pernah disampaikan oleh seorang ulama kita yang bernama Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, menjelaskan bahwa kenapa orang-orang yang bersyukur itu menjadi target penyesatan iblis laknatullahi alaihi. Karena setidaknya di dalam diri orang yang bersyukur kepada Allah itu ada 3 kekuatan yang sangat besar. Yang pertama, an yakuna lisanuhu dzakiran wa hamidan lillahi ta'ala. Ternyata ada kelebihan, ada kehebatan yang dimiliki oleh orang yang bersyukur kepada Allah. Sekaligus ini menjadi ciri utama orang yang bersyukur kepada Allah. Yang pertama adalah dia memiliki kemampuan lisan,
yang selalu basah dengan zikir dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri dan kehebatan orang yang bersyukur itu, lisannya akrab dengan kalimat-kalimat at-thayyibah. Lisannya akrab dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang mengandung pujian dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lidahnya begitu akrab dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Meskipun ini adalah ciri orang yang bersyukur, tapi ucapan lidah dengan kalimat-kalimat yang baik itu belumlah lengkap bagi diri seorang yang bersyukur kepada Allah. Maka diperlukan keutamaan yang kedua, diperlukan kriteria orang yang bersyukur yang kedua, yaitu an yakuna qalbuhu muta'alliqan billahi ta'ala. Dia harus punya hati yang selalu terkait dan terikat dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membuat orang yang bersyukur itu hebat di mata Allah, karena hatinya itu tidak pernah jauh dari Allah. Hatinya selalu terikat dengan cintanya kepada Allah, sehingga dia ingin berbuat apa saja untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menurut sebagian ulama kita, tingkatan ubudiyah dan pengabdian seorang hamba kepada Allah itu adalah ketika semua amal ibadahnya, semua kebaikan yang dia lakukan itu terlaksana atas dasar mahabbah, atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dimiliki oleh orang yang bersyukur kepada Allah. Kriteria atau kehebatan yang ketiga yang dimiliki oleh orang yang bersyukur kepada Allah itu adalah antakuna jawarihuhu muti'atan li awamirillah. Dia sanggup menjadi seorang koordinator, di mana di dalam dirinya itu, di dalam tubuhnya itu ada banyak anggota badan yang dia harus atur. Mulai dari kaki, tangan, penglihatan, telinga dan sebagainya. Dan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mampu membuat seluruh anggota tubuhnya untuk tunduk dan patuh menjalankan perintah Allah, dan mampu membuat seluruh anggota tubuhnya untuk jauh dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin sekalian, kenapa iblis butuh waktu yang begitu panjang sampai meminta ajal ditangguhkan hingga hari kebangkitan nanti? Karena untuk menyesatkan orang-orang seperti ini, orang-orang yang lidahnya selalu basah dengan zikir kepada Allah, orang-orang yang hatinya selalu terikat dengan cinta kepada Allah, orang-orang yang anggota tubuhnya selalu tunduk dan patuh menjalankan perintah Allah, itu bukan perkara mudah, bukan sesuatu yang enteng untuk menyesatkan orang-orang seperti itu. Oleh karena itu, apa kata Allah ketika iblis menyampaikan itu semua di hadapan Allah? Iblis sendiri mengaku bahwa illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas itu. Ya. Maka apa kata Allah? Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannam ajma'in. Iblis, siapapun di antara mereka, hamba-hambaku itu, yang mengikuti langkahmu, yang keluar dari kelompok orang-orang yang bersyukur itu, lalu ikut sesat bersama dengan kamu, la amla'anna jahannam, saya akan mengisi, memenuhi neraka jahanam itu bersama kalian semuanya di sana. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Syariat mengajarkan kita untuk selalu sujud syukur, karena di dalam syariat kita, ketika kita merasa mendapatkan anugerah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sungkan-sungkan untuk selalu merapatkan dahi kita di lantai sujud, karena itu adalah bagian dari ungkapan rasa syukur kepada Allah. Ketika kita bersyukur, bersujud sebagai tanda syukur atas nikmat-nikmat Allah.
Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang susah payah bagi iblis untuk disesatkan karena kesyukuran kita kepada Allah. Kita memiliki lisan yang selalu berzikir kepada Allah, kita memiliki hati yang selalu ikhlas, cinta, beribadah kepada Allah, dan kita diberi kemampuan untuk selalu mengatur dan mengontrol anggota tubuh kita untuk tunduk dan patuh menjalankan perintah Allah, dan tunduk dan patuh menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wa ya ibadallahi ikhwatal Islam, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ala nusalli wa tusallimu ala rasulina wa rasulikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mu'tadin. Allahumma adfa annal balaa wal wabaa wat ta'un wal fahsyaa wal munkar wal mihana wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ya muhawwilal hawl hawwil halana ila ahsani hal. Allahumma inna nas'alukal khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.